Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdana Difitriani dan teman saya Lena Lestari. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Di sini kami akan membahas apa itu teori graf. Teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul yang terhubung oleh sisi atau busur. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi, atau garis berpanah melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau loop. Catatan sejarah, masalah jembatan Kongsberg adalah masalah pertama kali menggunakan graf tahun 1736 di kota Königsberg di sebelah timur negara bagian Prusia, Jerman. Sekarang bernama kota Kaliningrad. Terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kniprov, lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Salah satunya jembatan Königsberg. Apa mungkin melalui ke-7 buah jembatan itu masing-masing terdapat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula? Sebagai penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatannya, kecuali dengan cara coba-coba. Pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss, Leonhard Euler, adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu. Dengan membuktikan yang sederhana, ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik atau notkah yang disebut simpul, dan jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi. Setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan D. Jawaban yang ditemukan oleh Euler adalah orang yang tidak mungkin melalui ke-7 jembatan itu masing-masing 1 kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Secara matematis, graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan FE. Ditulis dengan notasi G sama dengan FE, yang dalam hal V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Definisi menyatakan bahwa V tidak boleh kosong sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi 1 buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal 1. Graf yang hanya mempunyai 1 buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, VW dengan bilangan asli 1, 2, 3 atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang E1 dan E2. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat dituliskan sebagai E sama dengan V, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simpul dalam bidang dwimarta yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Ya, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Bisa dilihat di gambar G1 adalah grafik sederhana, G2 multigraf, dan G3 multigraf. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4 dan E 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4.
G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4 dan E 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4 dan 3, 4. Atau himpunan gandanya E, E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4 dan E 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4 dan 3, 3. Himpunan gandanya yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7 dan E8. Jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Graf sederhana atau simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut. Graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama, graf ganda. Graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Yang kedua, graf semu. Graf yang mengandung gelang sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis graf kon berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur. Busur UV, simpul U sama dengan asal atau initial vertex. Simpul V sama dengan simpul terminal atau terminal vertex. Untuk ciri-ciri atau sifat graf bisa dilihat di tabel berikut ini. Terminologi istilah dasar. Yang pertama, bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya seperti ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan UV, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya seperti ini, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga, simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya seperti ini, simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang keempat, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong tersebut sebagai graf kosong. 5. Derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya, dV menyatakan derajat simpul V. Contohnya, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang dihitung berderajat 2 jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV sama dengan 2G ditambah E. Yang keenam, siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contoh, lintasan 1, 2,
1 sirkuit sederhana lintasan 1 2 4 3 2 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1 2 dilalui 2 kali. Yang ketujuh, terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasangan simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V, yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf sederhana G dikatakan terhubung jika graf tak berarah terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat jika untuk setiap pasangan simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Yang kedelapan, cut-set. Cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lain jembatan atau bridge G adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf yang menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Complete graph atau graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Jumlah sisi n-1 per 2. Graf lengkap Kn 1 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 6. Untuk gambar graf lengkap ada di bawah. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2, Vn, maka sisinya adalah V1, V2, V2, V3, Vn-1, Vn, dan Vn V1. Ada sisi simpul dari simpul terakhir Vn ke simpul pertama V1. Gambar lingkaran Cn 3 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 6. Biparty graph atau graf biparty adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G, V1, V2. Graf bipartit lengkap atau complete bipartite graph adalah jika simpul di V1 bertetangga dengan semua simpul di V2. Dilambangkan dengan KMN. Jumlah sisi Mn seperti gambar di bawah ini. Berikut ini adalah contoh soalnya. Nomor 1. Misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyak sisi di G dan gambarkan graf G. Jawabannya, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali lebih banyak sisi. Diketahui bahwa jumlah derajat titik-titik graf itu adalah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Banyak sisi di G adalah 1 per 2 dikali 10 sama dengan 5. Gambar G-nya bisa dilihat di bawah ini. Pada gambar di atas bahwa derajat titik A, B, C, dan D berurut-urut adalah 1, 4, 3, dan 2. Tampak pula ada 5 sisi pada graf tersebut. Contoh soal kedua. Dalam sebuah pesta, 5 orang saling menjabat tangan. Tiap orang hanya berjabat tangan 1 kali dengan orang lainnya. Hitung jumlah jabat tangan yang terjadi, Van modelkan dalam graf. Jawabannya, graf berikut mempresentasikan jabat tangan yang terjadi. Titik mewakili orang, sedangkan sisi mewakili jabat tangan. Jumlah jabat tangan diwakili oleh jumlah sisi pada graf tersebut, yaitu 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 104.
tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Contoh grafiknya seperti di bawah ini. Kemudian, kegunaan dan manfaat di bidang teknik informatika. Teori graf digunakan dalam jaringan komputer serta jaringan internet. Mungkin penggunaan teori graf ini juga akan semakin meluas lagi seiring dengan teknologi yang sangat pesat ini akan menyebabkan kemajuan dalam bidang jaringan komputer serta internet, sehingga mengakibatkan aplikasi teori graf yang akan digunakan menjadi semakin beragam dan mencakup masalah-masalah yang mungkin untuk saat ini bahkan belum terpikirkan. Dengan demikian, teori graf dan bidang matematika diskrit pada umumnya akan menjadi sebuah aspek yang penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa dilihat di sini daftar pustakanya. Ini 3 jurnal yang telah kita ambil. Oke, sekian dari penjelasan tentang teori graf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.